Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون عافني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan bahagia. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan selamat. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan sukses di dunia sebelum akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya apapun, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya kemudahan dalam urusan-urusannya. Bertakwalah kepada Allah karena takwa adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia pertama
sampai manusia-manusia terakhir. Walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian wahai kaum muslimin, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini, fadlun nafaqah 'alal ahl. Keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Ahibbatil muslimun, termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memberi nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anak serta orang-orang yang di bawah tanggung jawab seperti orang tua apabila sudah tidak memiliki pekerjaan dan memerlukan nafkah, dan juga adik-adik baik perempuan ataupun laki-laki jika perempuan belum menikah ataupun laki-laki sebelum balighnya. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kepala keluarga adalah pemimpin, dan seorang pemimpin akan ditaati ketika dia mengerjakan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki adalah para pemimpin bagi para perempuan. Kapan seorang lelaki menjadi pemimpin yang ditaati, yang dihormati, yang disegani? Salah satunya adalah ketika dia memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah itu berfirman, bima anfaqu min amwalihim. Hal ini disebabkan karena para lelaki menginfakkan dari harta-harta mereka. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran. Seorang pemimpin keluarga, seorang suami akan sangat terhormat di hadapan istri dan anak-anaknya ketika dia memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan nafkah sebesar yang diberikan oleh suami, maka sebesar itu pula penghormatan, ketaatan yang diberikan oleh istri dan anak-anaknya kepada suami dan kepala keluarga. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Memberi nafkah hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya, lam pada ayat tersebut adalah lamul amr, lam perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Hendaknya engkau wahai para suami memberi nafkah yang diluaskan rezekinya sesuai dengan keluasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Atas ayah, atas di dalam bahasa usul fikih menunjukkan ke kata perintah, dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban atas ayah untuk memberikan nafkah berupa makanan, pakaian yang wajib. Dan ingat wahai para suami, nafkahmu terhadap istri dan anak-anakmu tidak mengenal sang istri kaya atau miskin. Kalau seandainya istri kita orang kaya, maka nafaqatuz zauj ala zaujatihi wajibah wa in kanat musirah. Nafkah seorang suami terhadap istrinya wajib meskipun sang istri kaya raya. Kenapa demikian? Karena seorang istri tertahan,
tertahan untuk beraktivitas, wajib melayani suaminya akibat dia istri seorang suami, maka kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum. Keutamaan memberi nafkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang engkau nafkahkan, infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun anfaqtahu ala miskin. 1 dinar yang engkau infakkan untuk seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. A'zamuha ajran anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada istrimu, anakmu, keluargamu yang di bawah tanggung jawabmu, lebih besar pahalanya yang engkau nafkahkan kepada istri dan anak-anakmu. Pahala yang sangat besar. Cuma saya ingin mengingatkan, ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istri, jangan mengeluh. Berihtisablah saat bekerja untuk mendapatkan rezeki sehingga bisa memberi nafkah kepada istri. Karena niat ihtisab, berharap pahala, itulah yang mendatangkan pahala saat memberi nafkah. Apabila seorang istri memberi nafkah dengan penuh kesal kepada istrinya, merasa berat, merasa sulit, maka dia tidak akan dapat pahala. Ini yang jarang sekali diniatkan oleh seorang suami. Yaitu saat memberi nafkah, niatkan dia sedang beribadah kepada Allah. Niscaya diganjar pahala sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulul muslim nafaqah." Jika seorang muslim memberikan nafkah atas istrinya, ala ahlihi wa huwa yahtasibuha, dan dia berniat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kana lahu ajr, maka baginya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berniat tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya memberi 1 suapan, hatta ma tad'ul luqmata fi fimra'atik, sampai 1 suapan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun ahibbati fillah, usikum marratan ukhra alaikum bitaqwallah, ittaquhu haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Salah satu kekeliruan besar seorang pemimpin keluarga adalah tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Cukup seseorang disebut sebagai pendosa, berdosa ketika dia melalaikan nafkah terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Potret-potret berikut pantang seorang pemimpin keluarga melakukannya. Tidak bekerja, malas bekerja, bekerja asal-asalan, tidak mau memberi nafkah, bahkan memerintahkan istrinya untuk bekerja, mengambil duit
uang, harta istrinya dengan seenaknya. Kemudian di malam hari dia minta dilayani. Ini adalah model-model pemimpin yang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Seorang istri rela diambil dari rumah orang tuanya, berpindah dari kasih sayang orang tuanya, disayangi orang tuanya, diberi makan yang cukup oleh orang tuanya, diberi sandang, pangan, papan yang cukup bahkan berlebih dari orang tuanya, kemudian diambil oleh kita semua, lalu kemudian kita sia-siakan. Sungguh dikhawatirkan suami tersebut masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyah yamutu wa huwa ghashin 'ala ra'iyatihi illa harramallahu alaihi raihatul jannah." Tidaklah seorang lelaki diberikan kewenangan untuk memimpin. Pada hari dia meninggal, saat itu dia menipu orang-orang yang dipimpinnya. Salah satu bentuk penipuan, tidak memberikan nafkah seorang laki kepada istri dan anak-anaknya. Maka orang tersebut tidak lain nasibnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak ratusan tahun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب ونسألك لذة النظر في الجنة بلا ضراء مضرة ولا نعمة منعمة يا ربنا يا حي يا قيوم اللهم أنزل مستضعفين من المؤمنين في فلسطين أنزل مستضعفين من المؤمنين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين يا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب اهزم اليهود ومن عاناهم على قتل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.